Shalom, selamat pagi. Yuk kita nyanyikan satu lagu ini ya. Deeper in love with you. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Ini lagu sangat bagus ya, ada bahasa Inggrisnya juga. Tapi memang ini lagu yang ekspresi cinta kita kepada Tuhan ya. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Kehidupan Kristen itu kalau diringkaskan ya menjadi satu kata ya adalah keintiman ya, keintiman dengan Tuhan, atau menyangkut hubungan ya, relationship. Jadi kita itu mempunyai hubungan karena kita kenal dengan Tuhan. Ya, di Yohanes 17 ayat 3 Tuhan Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ya, jadi itu pengenalan. Kata mengenal itu dipakai kata ginosko. Ginosko itu artinya mengenal dalam keintiman, ya, mengenal berdasarkan pengalaman, ya, tidak hanya knowledge atau apa kata orang, tapi itu menyangkut hubungan, ya, mengenal dengan intim. Nah, kalau kita baca di Alkitab ya, ada salah satu ayat yang menarik yang mungkin sebagian orang Kristen, kalau nggak saya bilang banyak ya, ini suka ayat ini ya, yaitu kisah mengenai Ishak. Saya sudah mungkin banyak kali membagikan kisah Ishak ini,
tapi selalu itu menjadi satu apa istilahnya ya, satu berkat setiap saya merenungkan ya kisah ini ya. Di Kejadian pasal 26 dikatakan di situ ayat yang 12 ya sampai dengan 14 ya. Kejadian 26 ayat 12 sampai dengan 14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati. Ya, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Nah, kalau kita baca ya kisah Ishak ini, maka kelihatannya yang menonjol adalah soal menabur aja ya. Dia menabur, dan karena dia diberkati Tuhan, maka dia hasilnya langsung dapat 100 kali lipat ya. Dan dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Nah, beberapa tahun yang lalu ketika saya berulang tahun ya, sudah lama sekali, ada seorang teman yang membelikan saya buku ini ya, Plans, Purposes, and Pursuits. Ini buku yang buat saya sangat bagus ya, sangat luar biasa. Karena ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang memang pelayanannya itu internasional, walaupun dia itu kayaknya mungkin hanya pelayanan di Amerika saja ya, tapi dampak pelayanan itu ke seluruh dunia. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang sekarang ini ada, yang pelayanan di banyak tempat itu banyak diberkati lewat pelayanan dia, yang sampai hari ini masih ada, diteruskan oleh anaknya, bahkan cucunya juga pelayanan, dan cicitnya juga sudah pelayanan ya. Hamba Tuhan ini sendiri meninggal pada usia masuk ke tahun 87. Ya, saya baca kisah hidupnya itu menarik sekali, karena dia lahir dalam keadaan yang tidak sempurna. Kalau nggak salah ada cacat di jantungnya, dan dia sempat mati ya, masuk ke neraka. Dia bangkit lagi, ibunya, neneknya doa syafaat buat dia sehingga dia bangkit lagi, tapi dia masih sakit. Dan satu ketika dia dapat pengertian mengenai kesembuhan ilahi, dan dia sembuh ya dengan iman. Dan sejak saat itu Tuhan mengajarkan dia, Tuhan membawa dia untuk mengajar banyak orang tentang iman. Dan memang dia dikenal sebagai hamba Tuhan yang mengajarkan tentang iman. Ya. Nah, dari sekian banyak bukunya yang bagus-bagus itu mengenai iman, mengenai doa, mengenai kesembuhan, salah satu buku yang buat saya sangat memberkati adalah buku ini. Dan sayangnya tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Plans, Purposes, and Pursuits. Apa artinya ya? Plans, Purposes, and Pursuits. Itu artinya rencana, kemudian tujuan, maksud, ya. Lalu pursuits itu pengejaran, cara pencapaiannya. Jadi dia cerita di buku itu bagaimana dia satu ketika sedang berdoa, dan ketika dia sedang berdoa muncul perkataan ini, plans, purposes, and pursuits. Nah, di buku ini disampulnya ditulis di bagian depannya, what are you going to say when you stand before the Lord Jesus Christ and he asks you, did you follow my plans for your life or your own? Ya, jadi dia bilang, apa yang akan kamu katakan ketika nanti kamu berhadapan dengan Tuhan Yesus, dan dia bertanya, kamu ikutin rencana saya enggak untuk kehidupan kamu, ataukah kamu ikutin ide kamu sendiri? Ya. Jadi buku ini cerita mengenai hal itu ya, plans, purposes, and pursuits. Jadi kita tuh mungkin bisa aja punya plan yang bagus, rencana yang bagus, bahkan alkitabiah itu baik, memberkati banyak orang nampaknya dalam pikiran kita. Lalu kita punya motif yang atau tujuan yang tidak sejalan, tidak baik ya. Ya, motifnya nggak bagus ya. Ada orang yang mau beritakan Injil tapi tujuannya untuk hal yang negatif ya. Bisa aja seperti itu. Atau bisa juga kita punya rencana yang bagus, kita punya maksud, motif yang baik, tetapi cara pencapaiannya salah ya. Pursuits-nya salah, pengejarannya salah. Cara untuk mewujudkan apa yang kita kira baik itu ternyata tidak tepat. Semua harus kembali kepada Alkitab dan tuntunan Tuhan.
Nah, salah satu contoh di Alkitab itu adalah Abraham ya. Abraham nurut Tuhan dan dia keluar dari Ur Kasdim, keluar dari Haran, cuma mau ikut Tuhan aja, ikutin tuntunan Tuhan. Jadi rencana dia adalah ya ngikut Tuhan ya. Dia punya hati yang benar juga, tapi ketika sekian lama dia nggak punya anak, maka istrinya memberikan saran untuk dia kawin dengan Hagar, supaya apa yang Tuhan janjikan itu, yaitu Abraham akan punya anak kandung, maka itu bisa terjadi. Nah, cara pencapaiannya itu salah ya. Jadi kalau kita pelajari, akhirnya memang Abraham kawin dengan Hagar. Lalu lahirlah Ismail, dan selama 13 tahun itu Tuhan nggak bicara ya. Setelah Ismail lahir sampai akhirnya menjelang Ishak lahir, baru Tuhan bicara lagi sama Abraham. Dan ketika Tuhan menampakkan diri berbicara kepada Abraham, hal pertama yang dia katakan adalah, "Akulah El Shaddai, akulah Tuhan yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Ya. Jadi Tuhan mau bilang sebenarnya yang kamu lakukan selama ini ya, membantu aku supaya kamu punya anak, kamu kawin dengan Hagar, dan itu ide yang nampaknya baik. Istrimu bukan hanya setuju, tapi istrimu juga yang mengusulkan. Ternyata itu di hadapan Tuhan itu celah ya. Jadi kita mungkin bisa punya plan yang bagus, rencana yang bagus, kita punya tujuan, maksud yang bagus, tetapi cara pencapaiannya itu salah ya. Dan di hadapan Tuhan itu celah. Nah, setelah itu Abraham disuruh untuk menyunatkan dirinya dan juga orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Ya, setiap laki-laki itu disunat. Nah, sunat itu kalau kita baca di kitab Yosua itu membuang celah Mesir. Ya. Jadi organ yang dipakai Abraham untuk menghasilkan Ismail itu lewat Hagar itu dianggap bercela di hadapan Tuhan. Jadi organnya itu perlu disunat ya, dibersihkan, celah Mesirnya dibuang, baru organ yang sama itu dipakai untuk selanjutnya menghasilkan Ishak, anak perjanjian. Nah, Ishak itu yang tadi kita baca di Kejadian pasal 26. Kenapa Ishak diberkati ya? Setidaknya ada 7 prinsip yang bisa kita pelajari dari kehidupan Ishak ya. Yang pertama, Ishak itu adalah anak perjanjian. Ya, dia anak perjanjian, anak yang dilahirkan karena janji Tuhan, dan itu terjadi dengan cara Tuhan, bukan cara manusia. Nah, kalau di perjanjian baru ya kita ini anak-anak perjanjian, yaitu orang-orang yang sudah kenal, sudah terima Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Dikatakan itu anak-anak yang dihasilkan bukan karena keinginan jasmani seorang laki-laki, tetapi anak-anak yang dilahirkan karena pekerjaan Roh Kudus. Karena kita terima Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus itu masuk ke dalam hati kita dan membuat kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Nah, jadi itu anak perjanjian. Nah, kalau kita baca kisah Ishak, dia diberkati luar biasa, maka hal pertama yang perlu kita pelajari adalah apakah kita sudah termasuk anak perjanjian? Ya, artinya anak yang dilahirkan baru, ya, terima Yesus. Terima Yesus itu kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu hal pertama. Sebab semua janji yang Tuhan berikan di dalam firman Tuhan ini berlaku hanya bagi kita, orang percaya yang sudah terima Tuhan Yesus. Dikatakan di perjanjian baru segala janji Tuhan itu ya dan amin ya di dalam Kristus Yesus. Kita bisa berdoa juga, kita menggunakan nama Yesus. Ya, jadi pastikan bahwa kita memang sudah terima Yesus. Ya, walaupun Bapak kita pendeta, walaupun kita lahir di gereja, tapi kalau kita belum terima Tuhan Yesus, maka kita belum termasuk anak-anak perjanjian, belum termasuk dalam golongan anak-anak Allah yang hanya diperoleh kalau kita secara pribadi masing-masing
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Ishak itu tidak hanya anak perjanjian, tetapi Ishak itu adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Dia intim dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita baca di Kejadian pasal 26 itu, ya, sebelum Ishak menabur, kita bisa melihat bagaimana Ishak itu bergaul dengan Tuhan dan Tuhan bicara kepada dia. Ya, itu ada di Kejadian pasal 26 ayat 2. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berfirman, "Jangan pergi ke Mesir, diam di negeri ini, ya, tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Ya, kemudian aku akan membuat keturunan seperti bintang di langit." Nah, jadi Ishak ini intim dengan Tuhan. Nah, tidak cukup kita hanya terima Tuhan Yesus, ya itu awal, tetapi kemudian kita perlu bergaul dengan Tuhan, kita perlu mendengar suara Dia. Ishak itu intim dengan Tuhan, dia mendengar Tuhan bicara. Dan tidak hanya itu, dia punya roh yang mau belajar, mau diajar, sikap yang mau diajar. Dia punya teachable spirit, ya, sikap yang mau diajar. Jadi Ishak itu anak perjanjian, Ishak itu juga bergaul intim dengan Tuhan, lalu bergaul dengan Tuhan itu selanjutnya diwujudkan juga dengan ketaatan sebagai bentuk memiliki sikap mau diajar, memiliki a teachable spirit, ya, memiliki roh yang mau diajar, diwujudkan dengan ketaatan. Karena kalau kita baca di Kejadian 26 ayat 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Jadi dia itu taat. Ishak ini tidak hanya intim dengan Tuhan, tapi dia juga taat. Dan kemudian kalau kita baca di Kejadian pasal yang ke-26 ini, ketika Tuhan berkata di ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, Ishak juga seperti itu. Jadi dia tinggal di Gerar, tetapi cara hidup dia tidak seperti orang-orang yang ada di situ. Dia punya hubungan intim dengan Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan, dia mengikuti tuntunan Tuhan. Cara hidup dia bagi orang-orang di sekitarnya, dia adalah orang asing. Dia tidak mengikuti penduduk sekitarnya yang menyembah Tuhan yang lain. Ya, itu juga yang Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego alami di Babel. Mereka tinggal di Babel, tapi mereka tinggal sebagai orang asing. Cara hidup mereka beda. Mereka tidak ikut-ikutan orang lain yang menyembah berhala atau berbuat kejahatan. Ya, jadi Ishak anak perjanjian, Ishak intim dengan Tuhan, Ishak itu taat, lalu dia tinggal sebagai orang asing. Yang kelima, yang tadi kita sudah baca, Ishak itu menabur. Artinya ada hal yang dia lakukan. Karena kalau nggak menabur ya tidak menuai, ya. Itu satu prinsip. Nah, itu berarti soal pekerjaan, yang sesuatu yang kita lakukan, apakah itu pelayanan, tapi juga menyangkut menabur dalam arti kita memberi seperti yang Tuhan ajarkan, ya. Kita menjadi seorang giver, seorang pengelola harta yang Tuhan percayakan. Kita menjadi kasirnya Tuhan, kita menjadi orang yang memberi seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Lalu yang berikutnya jangan lupa Ishak itu setelah menabur dia menuai. Ya, jadi Ishak itu anak perjanjian, dia intim dengan Tuhan, dia taat, dia tinggal sebagai orang asing, lalu dia menabur atau dia bekerja, kemudian dia menuai. Ya, siapa yang tidak menabur tidak akan menuai. Ya, siapa yang bekerja dia akan menikmati hasilnya. Itu firman Tuhan. Lalu yang ketujuh jangan lupa Ishak juga mengalami aniaya. Nah, ini firman Tuhan, ya. Kalau kita lakukan firman Tuhan dalam kesetiaan, ada aniaya, ya. Bentuknya bisa beda-beda. Bisa ejekan, bisa mungkin ya lebih dari itu, tapi jangan membuat kita goyah. Karena firman Tuhan memang mengatakan demikian. Kalau kita hidup benar, ya tentu kalau di lingkungan yang gak benar, orang-orang mungkin gak suka, ya. Tapi jangan takut, kita punya Tuhan yang hidup, yang melindungi kita, dan firman Tuhan mengajarkan Tuhan yang membela kita. Kita bisa percaya bahwa God is good all the time. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik setiap saat. Amin.